Putri. Kita sendiri dibina oleh Suharjo, Bambang Trihatmojo, dan Rusmono, dan juga Siti Hardianti Indra Rukmana sebagai ketua umumnya. Bambang Trihatmojo dan Siti Hardianti Indra Rukmana merupakan putra-putri dari Presiden kedua RI Soeharto. Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden kedua RI Soeharto, yaitu Siti Hartina atau dikenal dengan Ibu Tin Soeharto, pada 23 Agustus di tahun 68. Keputusan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita yang merupakan milik keluarga Soeharto mendapatkan tanggapan positif. Selama ini keluarga Cendana aman dan nyaman, gak ada yang mengusik mereka. Mereka terus mengembangkan usaha mereka sekaligus mengamankan aset-aset yang mereka kuasai selama masa Orde Baru. Sampai datangnya Jokowi, orang yang tidak mereka sangka-sangka yang akan mengusik mimpi indah mereka setiap hari. Kami juga menindaklanjuti rekomendasi dari beberapa pihak terkait, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi atas dasar itu, jadi perlu kami sampaikan bahwa Taman Mini Indonesia Indah itu menurut Kepres nomor 51 tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Dari GBK, Kemayoran, Granadi, sampai Taman Mini, total nilai aset itu sebesar hampir 600 triliun rupiah. Gede banget. Gedung Granadi yang kemarin dikuasai Tommy Soeharto sudah disita pemerintah lewat pertarungan alot di pengadilan. Dan baru saja kemarin Jokowi mengeluarkan perpres untuk mengambil alih kembali pengelolaan Taman Mini yang selama 44 tahun dikuasai oleh keluarga Cendana lewat Yayasan Harapan Kita. Jokowi berhasil rebut TMII dari tangan keluarga Cendana. PDIP sampaikan apresiasi akhirnya kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia. Langkah Presiden Joko Widodo berhasil mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah atau TMII mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari PDI Perjuangan atau PDIP yang menyampaikan apresiasi karena berhasil mengembalikan aset negara itu. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP kepada wartawan dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu kemarin. Taman Mini Indonesia sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban Nusantara akhirnya kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia, ucapnya. Hasto mengatakan apa yang dilakukan orang nomor 1 di Indonesia itu membuktikan bahwa beliau konsisten. Kembalinya Taman Mini Indonesia ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Jokowi lewat perjuangan panjang berhasil menyelamatkan aset strategis negara. Menurutnya hal tersebut melengkapi keberhasilan divestasi Freeport, blok minyak rokan yang juga berhasil diakuisisi Presiden Jokowi. Tak hanya itu juga berbagai upaya menyelamatkan harta negara yang sebelumnya dilarikan oleh para koruptor di luar negeri. Beber Hasto, anak buah Megawati Soekarno Putri ini menyebutkan dengan kembalinya Taman Mini Indonesia akan kembali dijadikan destinasi pusat wisata kebudayaan. Begitu juga dengan Gelora Bung Karno, tambah Hasto, Kompleks TNI di Halim Perdana Kusuma dan lapangan golf Kemayoran Jakarta Pusat. Kemudian yang akan dibuka menjadi hutan kota dan ruang publik hijau tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya. Jadi selamat untuk Presiden Jokowi, kembalinya Taman Mini Indonesia menjadi momentum menyelamatkan harta kekayaan negara, pungkas Hasto. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah resmi berpindah kepada Kemensesnek. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetnek, ujar Pratikno dalam konferensi pers virtual pada Rabu kemarin. Dan berarti berhenti pula pengolahan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Jadi kami melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan kepada GBK dan juga Kemayoran. Jelasnya. Untuk diketahui, saat ini Yayasan Harapan Kita sendiri dibina oleh Suharjo,
Bambang Trihatmojo, dan Rusmono, dan juga Siti Hardianti Indra Rukmana sebagai ketua umumnya. Bambang Trihatmojo dan Siti Hardianti Indra Rukmana merupakan putra-putri dari Presiden kedua RI Soeharto. Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden kedua RI Soeharto yaitu Siti Hartina atau dikenal dengan Ibu Tin Soeharto pada 23 Agustus di tahun 68. Keputusan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita yang merupakan milik keluarga Soeharto mendapatkan tanggapan positif. Pengambil alihan pengelolaan TMI itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMI dan setelah 44 tahun lamanya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas prestasi Presiden Jokowi yang akhirnya berhasil mengembalikan Taman Mini Indonesia dan secara sah menjadi milik pemerintah Indonesia. Taman Mini Indonesia sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban Nusantara akhirnya kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia, ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam keterangan persnya pada Rabu kemarin. Hasto mengungkapkan salah satu amanat reformasi adalah menyelamatkan aset-aset negara. TMI ditegaskannya adalah aset negara yang dikuasai keluarga Presiden RI kedua Soeharto. Karenanya sudah seharusnya negara mengambil alih. Di era Presiden Jokowi baru bisa diselamatkan aset tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah ini harus diapresiasi. Hal ini juga lanjut Hasto sebagai bukti bahwa dengan legitimasi kuat pemerintah menunjukkan kedaulatan politik dan ekonomi di dalamnya. Dan dengan diambil alihnya TMI oleh negara, PDIP berharap ke depan kawasan itu bisa menjadi pusat kebudayaan, termasuk menjadi paru-paru Jakarta layaknya Gelora Bung Karno, Halim Perdana Kusuma, hingga lapangan golf Kemayoran, di mana hutan kota dikembangkan di sana sebagai bagian dari aktivitas publik. Sebelumnya disampaikan, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia atau TMI resmi berpindah kepada negara lewat Kemensetnek. Hal itu tertuang lewat Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMI. Adapun alasan dari pemindahan pengelolaan tersebut dilakukan karena mengacu pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik. Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari Kemensetnek untuk aset yang dikuasai negara tersebut, kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama dalam jumpa pers daring sebelumnya. Soal setoran ke negara ini terkait pengelolaan Yayasan Harapan Kita yang menggunakan lahan seluas 146,7 hektar dan tercatat di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Sebelum temuan BPK, kata dia, Kementerian Sekretariat Negara juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelolaan TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII. Menteri Sekretaris Negara Pratikno secara resmi menyampaikan pengambil alihan pengelolaan TMII dan hal ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 19/2021. Seperti diketahui saat ini TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita dan yayasan tersebut didirikan oleh Ibu Tin Soeharto yang kini pengelolaannya dilakukan oleh keluarga Cendana. Menteri Sekretaris Negara atau Menseknek Pratikno pada Rabu kemarin mengatakan, menurut Kepres Nomor 51/77, TMII merupakan negara Republik Indonesia. Aset itu terdata di Kemensesnek yang pengolahannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Pratikno menyebut Yayasan Harapan Kita sudah hampir 44 tahun mengolah TMII. Taman Mini Indonesia Indah kini kembali dikelola oleh pemerintah Indonesia. TMII yang sejak 44 tahun lalu itu dikelola oleh Yayasan milik keluarga Cendana, kini dialihkan kepada Sekretariat Negara. Peralihan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Sekretariat Negara dengan nilai aset sebesar 20 triliun rupiah. Menanggapi peralihan pengelolaan TMII tersebut, Ferdinand Hutahian pun turut serta memberikan selamat atas kembalinya aset negara tersebut. Sebelumnya dia menyampaikan pernyataan Menteri Sekretariat Negara tentang Perpres mengenai TMII. Selain Ferdinand Hutahian, juru bicara Presiden Fajrul Rahman juga menyampaikan hal yang sama pada akun Twitter pribadinya. Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres yang menyatakan TMII dikelola oleh negara atau Kemensetnek, ujar Fajrul. Ia pun mengungkapkan Menteri Sekretariat Negara yang langsung menyampaikan mengenai peralihan TMII tersebut tidak lagi dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita dan hal ini disampaikan langsung oleh Mensesnek Pratikno.